itu kan ada lampu. Oh, lampunya kesampingnya Mbak kan. Lampu. Biar gitu. Nah, jadi sebelum istilahnya para wali-wali, istilahnya para sahabat-sahabat itu datang, itu lampu sudah biar. Tapi sudah paling-paling 3 kali atau berapa. Selamat datang di channel Misteri, investigasi supranatural, tradisi, budaya dan pariwisata. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like and subscribe channel Misteri. Terima kasih. Masjid Darussalam di Desa Kedung Gudel, Kecamatan Kenep, Kabupaten Sukoharjo, merupakan saksi bisu penyebaran siar Islam di daerah selatan kota Surakarta. Selain menjadi saksi penyebaran siar Islam, Masjid Darussalam juga menjadi saksi perjuangan Pangeran Diponegoro dan Sinuhun Pakubuwono ke-6 saat berjuang melawan kolonialisme. Tak banyak catatan sejarah yang dapat ditemukan di daerah Kedung Gudel, mengingat desa tersebut beberapa kali pernah dibumi hanguskan oleh Belanda, saat mengetahui konspirasi perjuangan yang dibangun Pangeran Diponegoro dan Sinuhun Pakubuwono ke-6. Desa Kedung Gudel juga beberapa kali pernah mengalami bencana banjir, mengingat kondisi geografisnya yang dikepung aliran Sungai Bengawan Solo. Sehingga banyak catatan sejarah di Desa Kedung Gudel hilang. Keberadaan pondok pesantren di Kedung Gudel sekarang juga tidak pernah ada lagi bekasnya. Hanya bangunan Masjid Darussalam yang sampai saat ini masih ada dan dilestarikan oleh penduduk desa. Selain masjid dan makam Kiai Lombok, juga ada sumur Kiai Pleret di sisi sebelah selatan masjid. Konon menurut cerita tutur, sumur tersebut pernah dipakai untuk menyembunyikan emas, untuk mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Nama Kedung Gudel menurut cerita, dari kisah anak kebo atau gudel milik Kiai Lombok yang tercebur ke dalam kedung Sungai Bengawan Solo. Berawal dari peristiwa tersebut, Kiai Lombok lantas memberi sebutan nama desa menjadi Kedung Gudel. Sementara itu keberadaan siapa sebenarnya Kiai Lombok dikisahkan oleh Mbah Sunardi, yang setiap hari bertugas merawat makam. Terima kasih. Masyarakat makam itu kalau rumiyin awalipun niku sanes makam janipun niku pondok pesantren ingkang mendirikan istilahnya ingkang damel pondok pesantren tapi jeung Sunan Kalijogo utawi Raden Dahid niku. Sampun menika sampun istilahnya pondok pesantren melampah. Lah menika istilahipun terus dipun kalian Diponegoro. Dinayong Diponegoro. Pondok pesantren tasih, tapi Diponegoro nggih. Cuma derek mriki. Dipun oleh kalian Urandi
mandhegipun wonten makam pencil. Mboten saged mlebet mriki. Menika lajeng Eyang Lombok menika termasuk santrinipun pondok mriki. Eyang menika. Aslinipun memang saking Lombok. Ingkang asli menawi kula dipun Eyang Baharudin. Baharudin. Menawi kula dipun Eyang Baharudin. Piyambak. Benten-benten. Dados niki kula nggih. Kula lho niki wau. Menawi ingkang rumiyin-rumiyin njawaban enten benten kali. Lah enten mriki kok. Menawi kula tapi dosen kula istilah kula nggih, istilah sarana napa asma sinten ya Baharudin. Ning memang asli saking Lombok. Terusipun santrinipun Sunan Kalijaga kula nggih. Nggih. Nah, niku. Dados saking Lombok niku istilah lelono. Lelono kaputih istilah engko nek tekan kene ngaten dipun weling kaliyan nggih otomatis piyambake gadah guru niku mbok menawi. Engko nek tekan kene mandeka. Engko nek makam. Sanes makam nek enten pondok. Lah tapi jeneng Jaga niku badhe tindak saking mriki. Nggih setelah badhe kesah nggih ta. Lha dipun pasrahaken kaliyan Eyang Jamsari. Yang Jamsari belah barat piyambak niku. Nggih. Ingkang kelem piyambak. Gurunipun Eyang menika malah nika. Eyang Jamsari nggih. Eyang Jamsari. Dados saking kraton betul dari kerajaan. Nggih, Kerajaan Solo. Eyang Jamsari. Eyang Jamsari sampun sepuh. Dipun pandang santri-santri yang kelihatannya agak menonjol. Nah, ngoten namung menika. Eyang Lombok menika. Lah, mandatipun sedaya pun pasrahaken kaliyan Eyang Baharudin. Mandatipun sedaya. Nggih. Termasuk nggih buku ulangan apa kemawon pun pasrahaken kaliyan Eyang Lombok menika sedaranipun Eyang Lombok menika. Lah kenging napa kok Kyai Lombok utawinya Lombok mboten amor. Nggih, niki nggih. Dados wonten sejarahipun. Dados tangtang. Estunipun menika. Terus pundi menika, Pak? Lah menika ngoten. Menawi niki ingkang dipun kejar menika. Nggih, nginggil. Nggih ta. Nggih. Pangapunten mriku nggih. Nah. Menawi Nyai Lombok menika mriki. Oh, ngaten. Dados mboten saged. Niki mboten purun. Mboten nyampur. Niki mboten purun. Nek sampun perjanjian. Besok istilah dipun pundhut karo Allah Subhanahu wa taala utawa Gusti sing urip, kowe karo aku langsung piyambak. Tetep dewi-dewi. Lah menika ingkang biasanipun menawi ziarah wonten mriku nika nggih sok kathah ingkang nyuwun gen gampang anune ngoten nika nggih Nyai niku terus. Kan enten mriku niku. Nek mriki mboten. Iki mila dari ziarah-ziarah mriki jangan sekali-sekali kamu minta ini itu ini. Nggih. Kamu kesini doakan. Nggih. Masalah itu ini nanti yang sendiri sudah mengetahui. Nggih. Memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan dia. Apa macam itu. Terus niki memang bersih. Mboten pikantuk jere berkah. Sing nika-nika. Lajeng gayutanipun kalian Masjid Darussalam terus pundi, Mbah? menawi niku nggih damelipun yang Yang tapi mboten. Yang Sunan Kalijaga nggih. Niku sareng niki pondok niku masjid. Wah sampun wonten. Terus makamnya kentong niki ulah ampun bubar napa-napa istilahé blon napa Diponegoro menika mriki sampun kesah niku. Mriki sampun bubar. Terus pondok pesantrenipun wonten sebelah selatan niku ngantos dumugi barat. Namung kenton kula niku ngantos sono. Memang tangkap ngeten tok. Tapi dalam manuk kula lho nggih. nggih. Nek ngaten namung tangkap ngeten tok. Dadi salihan cara-carane. Namung kenton masjid tok nggih. Ingkang tirah. Masjid nika rumiyin masjid nggih namung lah ali tok. Nggih, pokoke sami kalian Demak lah, sami niki. Pokoke napa Demak, pun sami. Kayu apa Demak mriki, niku sami.
kayu apa keponan. Nggih. Niku sami masjidipun. Ingkang damel tabik-tabik ning kali Jogja. Terus menika tilaran tabik-tabik ning kali Jogja asri. Saking astane piyambake, mboten kok istilah mung diperintah kowe ning kono mboten asli. Nggih, termasuk niki. Lajeng gayutanipun kalian sumur Kyai Pleret terus pundi Mbah critanipun? Lah nggih niku nek damel ya yang sami Oh, mawon. nggih. Orang satu tapi memang Iya, umpamane karya cara-carane piyambake kan pimpinan terus nggih kathah ingkang anu. Ayo kaya ini. Kaya Pleret janipun ngono niku Pak. Kok ditutup pripun, Pak? Lah nek niku kula Napa wonten napa nyun sewu cerita kados wingit-wingit ngoten Pak kok. Kolomben. janipun mboten. Jadi menawi niku nggih nyuwun pangapunten kula mboten saged anu nggih. Kale wedal renovasi anu niku Masjid. kula mboten nonton yo. Oh, Wonten ngoten. Medan. Oh, nggih. Wonten Medan. Nggih. Lah kula wangsul mrikine nembe 96. Nggih. Keluar riyen kan nggih merantau Kalimantan. Jangan nanti mireng niku Pak. Riyen zaman sinuwun PB pinten mriki betul kados emas dilebeti teng sumur. Napa mireng crita ngoten Pak? Memang kelahiran kula mriki Pak. Nggih. Napa tah darah kula mriki napa nggih namung niki. Niki Nggih. namung mepet memang pager kula niki. Nggih. Nggih. Lah niku dia niku Nggih. pager kula nggih niku tah darah kula nggih niku. Memang rumen wonten cerita. Cerita namanya. Nggih. Tapi menaik dalam hati kula niku bisa saja. Oh, ngoten. Barang bondo kok dilebok anu ditembungke anu. Oh, ngoten nggih. Lah hati niku hati kula lho tapi nek menawi kiai monggo. Namung cerita nggih. Niku namung sekedar anu angin lalu. Itu gimana ya? Yang saya jawab soalnya ini barang goib. Gitu. Kalau saya bilang enggak itu memang betul. Oh, Tapi kalau saya bilang betul enggak Ranek, kelihatan. nggih. Inilah saya. Menawi Tapi pema- kalau saya nggih sebagai juru memang kunci. betul. Betul nggih. Nah, Biasanya Jadi setiap bulan Ramadan itu fakta. tandone napa Pak nek Temuan. ngumpul? Itu kan ada lampu, Oh, lampunya Nggih. kesampingnya Mbak kan. lampu. Biar gitu. Oh, Nah, jadi sebelum istilahnya para wali-wali, istilahnya para sahabat-sahabat itu datang, itu lampu sudah biar. Sinyal. Tapi sudah paling-paling 3 kali atau berapa Oh, kali. gitu. Sudah. Tapi itu berarti sudah duduk di situ. Tapi enggak bisa kita pandang dengan mata Nggih. gitu. Memang sebetulnya bukan ribuan, nggih. ya cuman Para sedikit. Nggih. puluhan Enggak ribuan, ya cuman puluhan. Nah, gitu. Hmm. Memang itu para anu malah di sini ini malah tempatnya. Makanya maaf ya. Makanya sampai sekarang Jim Swasti aja masih ada sini. Jim Swasti masih ada sini nih. Ini, Nggih. ini tempat Jemboja ini. Hmm. Di situ dia. Jim Swasti. Nggih. Itu dia yang menunggu masjid ini. Nah, Terus kalau kegiatan menika kegiatan selama Ramadan menika biasanipun napa masyarakat untuk ke menika masjid atau ke makam menika atau ruan seperti itu. Terlalu menaik ruang memang kebanyakan datang makam. Nggih. Tapi menaik bulan Ramadan kan istilahnya memang datang masjid. Masjid Tarawih. nggih. Memang penuh-penuh. Mas. Oh ngoten. Nggih, nggih. Memang sudah baik. Nggih. Sangat sudah baik. Gitu. Kalau tradisi Pak, tradisi untuk menghormati keberadaan leluhur di sini apakah setiap tahun juga digelar? Sekarang hampir sudah ya anak-anak sekarang seperti itulah. Ya masih ada tapi sebagian orang tua-tua. Nggih, nggih. Tapi kalau yang anak-anak sekarang itu sudah. Pun anu nggih, terkikis gitu. Nah, ini Tapi masih ada nggih bersih desa semacam itu. kalau bersih desa tidak ada. Nggih. Yang namanya ruang. Ruan Bersih nggih. desa ini sekarang yang istilahnya kalau dulu kan bersih desa itu satu kampung itu pemakam semua Nggih. sekarang Nggih. bersih desa ya. Nggih. Hanya sebagian tak mendengar. Enggak ada, cuma Nggak saya ada. kalau masalah Oh, itu cuma gitu. saya satu keluarga. pribadi. Ya pribadi ini. Jadi ini bersih dan tidaknya di tangan saya. Memang Nggih. PU sudah menyerahkan saya. Nggih, sebagai juru kunci nggih, ruan. nggih. Jadi sebetulnya saya bukan juru kunci, cuman istilahnya nunggu lah gitu, jangan rawat gitu aja. Saya kalau dikatakan juru kunci belum mampu saya ngakui. Perawat makam itu Pak. Ya perawat makam saya oke sama istilahnya kalau ada orang meninggal menggali kuburnya itu saya
Siap. Nggih. Soalnya dikunci ya. Soalnya istilahnya kakek istri saya juga dikunci asli. Itu memang berat. Saya sendiri belum mampu. Namanya merbot, tahu? Udah dengar belum? Nggih. Nggih. Merbot Majar. Umurnya Iya. 100 berapa itu Pak? 113. Nggih. Itu kakek istri saya. Oh. Dan kakeknya. Jadi istilahnya tuh mertua saya itu anaknya Mbak. Mawon Pak, wonten mriki siapa saja mungkin bisa disebutkan. Di sini ya Kiai Jamsari, Kiai Lombok, Kiai Jamsari, Nyai Jamsari, Kiai Gampang, Nyai Gampang. Oh, gitu. Tuh cuman 5. Ini yang leluhur di sini istilahnya yang menempati di sini. Itu cuma 5 itu. Kiai Gampang, Nyai Gampang, Kiai Jamsari, Nyai Jamsari, Kiai Lombok. Kalau yang pengikutnya Pangeran Diponegoro wonten mboten? Saya ndak ada catatan. Oh, tidak ada nggih. Taknya diserang ke sini di Ponegoro selamat semua. Kalau Nyai Jampang itu siapa menika? Kiai Gampang, Nyai Gampang itu ya leluhur sini. Oh, juga leluhur sini nggih. Berarti beliau juga santri juga dulu nggih, mungkin Ya, nggih. kemungkinan dulu santri. Iya. Masalah sejarah Kiai Gampang, Nyai Gampang saya ada. Kalau sejarahnya Kiai Jamsari, Nyai Jamsari memang gurunya. Jadi Iya. sejarahnya itu. Kalau Nyai Gampang, Kiai Gampang saya Iya. enggak ada anunya. Itu di belakang yang sudah di belakang saya pas. Iya. Nggih. Itu cuman kemungkinan saja ya kemungkinan baru-barunya makam di sini mungkin Iya. seperti itu. Ini kalau enggak istilahnya apa setunggulnya orang sini dulu kan semua itu kan ada anunya, kemungkinan bisa. Tapi enggak ada anunya saya. Itu. Catatan ya. Ya, nah. Jadi ya seperti itu kalau masjidnya ya sebetulnya yang bikin itu memang betul-betul tapi ini saya itu. Kalau menurut panjenengan mungkin ada beberapa pelaku ritual di sini yang sudah pernah kabul hajat-hajatnya mungkin Banyak. apa Pak menika? Salah satunya contohnya apa Pak? Satu, kalau istilahnya mau mencari istilahnya betul-betul kenegaraan. Jabatan ya, pangkat Jabatan. betul ya, pangkat ya. Yang jelas jabatan Derajat. tapi yang jujur. Istilahnya betul-betul. Urus. Urusnya. Gitu. Udah banyak terjadi orang Jawa Timur, memang sudah orang. Sekelas Pak Bupati napa Gubernur napa? Ya bisa terjadi. Iya. Itu bupati, gubernur, camat bisa terjadi. Ya di sini dia Biasanya mau malam Jumat itu Pak? enggak, Enggak. enggak. Apalagi kalau ruah itu tiap hari. Tapi kalau sudah kabul hajatnya biasanya juga di sini Ya, selamatan sama macam itu ya Pak. Sering Ya, itu sama kemana saja seperti itu. J di mana Dia mana. kan bicara mengucapkan Wujud syukur. ya bukannya istilah ini mudah amat Iya, enggak. Tapi Di belakang Masjid Darussalam selain makam Kiai Lombok, juga ada makam Kiai dan Nyai Jamsari beserta makam Kiai Gampang. Terdapat juga makam-makam kuno yang diperkirakan dibangun di era pemerintahan Sunan Pakubuwono. Desa Kedung Gudel memiliki sejarah panjang dan kedekatan dengan raja-raja di Keraton Kasunanan Surakarta. Tak hanya sebagai tempat untuk ziarah, akan tetapi ada juga para pelaku ritual yang memiliki hajat, memohon kepada Allah saat mereka berziarah di makam Kiai Lombok. Kebanyakan mereka memohon agar dimudahkan pangkat derajatnya, sebut Mbah Sunardi dalam keterangannya. Semua doa harus ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tegas Mbah Sunardi. Tak jauh dari makam Kiai Lombok terdapat makam Nyai Lombok. Hanya saja karena alasan perbedaan pandangan hidup makam-makam Nyai Lombok tidak berada di satu komplek pemakaman yang sama. Konon menurut pandangan mata batin orang-orang Linui, Masjid Darussalam kerap menjadi tempat pertemuan para wali dan ulama Nusantara saat bulan-bulan tertentu, utamanya bulan suci Ramadan. Namun semua dalam wujud gaib yang tak kasat mata.